Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindu Lopi. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Sastra dan Budaya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, poin pertama saya akan menjelaskan konsep media pembelajaran dengan membandingkan minimal 2 pendapat para pakar. Saya mengambil 2 pendapat para pakar, yaitu pendapat pertama menurut Dadan Juanda dan pendapat kedua itu menurut Miarso. Pada pendapat pertama menurut Dadan Juanda, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, serta perhatian murid agar proses pembelajaran itu terjadi. Yang kedua, menurut Miarso, pendapat menurut Miarso mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mengirim pesan atau informasi kepada penerima dan dengan tujuan dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan, perhatian, sehingga dapat mendorong proses belajar siswa yang sudah dirumuskan. Yang kedua yaitu uraikan fungsi dan manfaat media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia meliputi fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatoris, memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi. Soal ketiga yaitu perbandingkanlah jenis-jenis media pembelajaran multitrasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Meliputi yang pertama itu dilihat dari jenisnya. Ada media audio, media visual, dan media visual. Yang kedua itu dilihat dari keadaannya, yaitu audio visual murni, audio visual tidak murni, serta audio visual tidak murni. Yang ketiga itu ada dilihat dari daya liputnya, yang terbagi menjadi media daya liput luas dan media daya liput yang terbatas. Yang keempat itu dilihat dari bahan pembuatannya. Itu dia terbagi menjadi 2, yaitu media sederhana dan media kompleks. Yang pertama itu dilihat dari jenisnya. Pada audio ini, alat media yang pesannya hanya melalui indera penglihatan. Yang kedua itu ada media visual. Media visual itu yang berupa tentang film strip, film rangkaian, foto, gambar, serta cetakan. Pada media ini hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Berbeda dengan media audio itu dia hanya dengan melalui indera pendengaran. Yang ketiga itu ada media audiovisual. Media yang ketiga itu yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini hanya mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua media yaitu media pertama dan media kedua. Selanjutnya itu yang kedua dilihat dari keadaannya. Itu ada audio visual murni. Audio visual murni atau yang sering disebut dengan audio gerak, yaitu media yang menampilkan suara dengan gambar yang bergerak. Yang terbagi menjadi media daya liput luas dan media daya liput yang terbatas. Yang keempat itu dilihat dari bahan pembuatannya. Itu dia terbagi menjadi 2, yaitu media sederhana dan media kompleks. Yang pertama itu dilihat dari jenisnya. Pada audio ini, alat media yang pesannya hanya melalui indera penglihatan. Yang kedua itu ada media visual. Media visual itu yang berupa tentang film strip, film rangkaian, foto, gambar, serta cetakan. Pada media ini hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Berbeda dengan media audio itu dia hanya
dengan melalui indera pendengaran. Yang ketiga itu ada media audiovisual. Media yang ketiga itu yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini hanya mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua media yaitu media pertama dan media kedua. Selanjutnya itu yang kedua dilihat dari keadaannya. Itu ada audiovisual murni. Audiovisual murni atau yang sering disebut dengan audio gerak, yaitu media yang menampilkan suara dengan gambar yang bergerak.